yang terbangkit dari maut, yang bernyanyi padamu, haleluya. Terima kasih Allah Kudus telah sampaikan kemuliaan pada Sang Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Lebih kuat dinamis. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bacaan diambil dari surat Roma pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Mari perhatikan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa semua orang yang hidup dan berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari ketika Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi oleh Kristus Yesus. Amin. Jatuh yang pakai saudara baca. Haleluya, haleluya, haleluya. Damai sejahtera bagi semua dan bagi rohmu juga. Dari Injil suci menurut Matius pasal 4 ayat 14 sampai 22. Mari perhatikan. Kemuliaan ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya.
Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum Bishem Hamasya. Waalaikumsalam. Kita silent ya, pada saat ini aku sudah sembuh kelihatannya. Saudara, di dalam bacaan kita tadi kita tahu bahwa sangkan paraning dumadi itu adalah merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan menjadi peranan penting di dalam kehidupan kita. Nah, sangkan paraning dumadi ini adalah falsafah Jawa yang sudah didengar oleh banyak orang. Tetapi tidak semua orang itu mengabaikan. Ya, banyak orang yang tidak mau merenungkan makna daripada sangkan paraning dumadi. Sangkan itu apa? Yaitu dihadirkannya, dimunculkannya, atau diciptakannya oleh Allah, itu menuju pada Allah, yaitu paraning dumadi atau kehidupan. Nah, untuk mencapai kehidupan yang baik dan bisa bertanggung jawab pada sang Khalik, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu setia. Nah, setia ini mempunyai makna yang begitu dalam di dalam kehidupan kita manusia. Setia itu juga termasuk siap sedia untuk dipanggil. Juga tidak pernah menolak apapun atas panggilan yang ada itu. Setia juga tidak akan berbicara yang aneh atau kotor kepada yang disetiai. Ada kerendahan hatian dan ada penerimaan di dalam kalbunya. Dan kata setia ini mempunyai suatu konsekuensi yang cukup luar biasa. Mau dibully, mau diejek, mau dilukai, mau ditinggalkan, dan bahkan
nyawa pun menjadi taruhannya. Mengingat bahwa pentingnya setia dan untuk kembali kepada dari mana manusia itu berasal. Maka setelah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta mulai ada gerakan. Gerakannya apa? Untuk memanggil manusia datang kepadanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kembali kepada fitrah, kembali pada jati dirinya, kembali sebagai manusia yang utuh. Makanya tidaklah heran kalau Yesus ini sedang mencari murid. Ya, di sana dikatakan tadi di dalam Matius, ya, Matius 4, ya, Matius 4 tadi dikatakan, ya, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, ya, dan ketika Yesus sedang berjalan menuju Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jalan di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus sedang mencari murid. Untuk apa? Untuk dapat menunaikan tugasnya. Melaksanakan apa yang dilakukan oleh Kristus yang sekarang akan dilimpahkan kepada Yohanes atau disebut Petrus dan Andreas. Untuk apa? Menjadi penjala manusia. Ditingkatkan posisinya dari menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Lah, untuk menjadi penjala manusia ini tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan, tetapi harus dapat menjadi contoh. Bersih pikirannya, bersih kalbunya, dan batinnya. Kenapa seperti itu? Supaya tidak dikatakan sebagai jargoni. Tahu jargoni? Bisa ngajar, tidak bisa melakukan atau melakukan. Jadi sebagai penjala manusia itu perlu adanya bersihnya pikiran, bersihnya batin, bersihnya kehendak. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan, apa yang didengung-dengungkan itu menjadi realita sebagaimana yang diajarkan. Jadi untuk menjadi penjala manusia itu, seperti halnya kita ini dimasukkan ke dalam akuarium. Gerak langkah kita itu selalu dilihat. Obak musiknya kita itu selalu dilihat. Jadi kalau demikian harus menggunakan budi pekerti yang baik, cara berpikir yang baik, dan tindakan yang baik. Sehingga terang ilahi itu terpancar di dalam kehidupan kita. Nah, orang seperti ini dikatakan sebagai orang yang sadar bahwa hidup ini hanya sebentar.
Kalau dikatakan dalam bahasa Jawa adalah urip mung mampir ngombe. Artinya bahwa hidup ini hanya sekedar mampir untuk minum atau singgah untuk minum. Artinya tidak lama, artinya sebentar. Nah, sebentarnya hidup kita inilah yang menjadikan kita harus tata kalbu, harus tata batin, harus juga tata pikiran. Sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan seperti halnya yang dilakukan oleh para murid itu, menjadi contoh kata-katanya, menjadi contoh tindakannya, menjadi contoh kendaknya dan sikap serta perilakunya. Nah, orang bisa tata hati di dalam kalbunya ini tidaklah mungkin hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi harus ada pribadi supernatural, adikodrati, yang menuntun kita untuk dapat merefleksikan hidup Allah di dalam hidup kita keseharian. Melalui apa? Melalui sakramen. Melalui apa? Melalui sholat. Melalui apa? Melalui puasa. Melalui apa? Melalui aturan-aturan dan ajaran-ajaran yang gereja ajarkan pada kita. Nah, disinilah pentingnya sakramen. Disinilah pentingnya seorang guru mengajar supaya muridnya itu mengerti bagaimana hidup itu. Ya? Karena itu dikatakan juga di dalam Roma tadi bahwa orang yang tidak tahu hukum Taurat akan mati dengan tidak tahu hukum Taurat. Orang yang tahu hukum Taurat akan mati di bawah hukum Taurat atau diadili dengan apa yang mereka tahu. Jadi kan demikian kehidupan manusia itu yang menentukan adalah manusia sendiri, neraka atau surga. Ya, neraka atau surga itu manusia sendiri. Makanya kita harus mempunyai judgment, menilai diri kita sendiri dalam tiap hari. Apakah perbuatanku sudah benar? Apakah perbuatanku sudah lurus? Apakah yang kupelajari sudah benar? Atau melenceng? Karena ajaran-ajaran yang disampaikan secara salah, maka kita juga akan melakukan sesuatu yang salah, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Karena itu kita harus senantiasa di dalam hidup ini supaya selalu setia. Laning seto angila silapati, maka kita akan melakukan apa saja yang benar di hadapan Allah. Jadi kalau demikian kehidupan kita ini tidak hanya sekedar gereja, tetapi juga paham cara berpikir kita, paham kemana kita harus melangkah, paham bagaimana kita bertindak di dalam hidup ini. Kehidupan orang Kristen ini adalah kehidupan batin. Kita kalbu. Kita harus selalu benarkan langkah-langkah kita, dan cara membenarkan langkah kita harus melalui menyatu tunggal dengan Allah di dalam gereja melalui sakramen. Jadi kalau demikian, sakramen di dalam gereja itu mempunyai peranan yang sangat penting, menjadikan kita itu lebih setia, menjadikan kita benar, dan
dan menjadikan kita tidak takut untuk menyatakan kebenaran pada siapapun juga. Orang kalau benar itu tidak takut dicaci, ya kan? Orang yang benar tidak takut ditanya. Orang kalau benar tidak takut bahkan dibunuh. Nah, atas dasar inilah mengapa para rasul tidak takut mati. Mengapa para bapak gereja tidak takut mati. Bahkan dikatakan bahwa kematian adalah merupakan suatu jendela untuk hidup bahagia bersama-sama Kristus di surga. Jadi kalau demikian tujuan daripada para murid dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penjala ikan adalah merupakan suatu bukti bahwa Allah tidak menginginkan manusia berkubang dalam dosa terus-menerus. Tetapi Allah menginginkan supaya manusia kembali kepada jati dirinya sebagai fitrah Allah atau gambar Allah yang tidak rusak. Dari sinilah kita perlu berbangga, perlu bersyukur bahwa kita diciptakan sebagai gambar Allah, mempunyai potensi untuk mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Nah, baptisan dan juga perjamuan kudus adalah merupakan langkah awal atau jendela untuk dapat mencapai apa itu gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan kita atau kesucian itu. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa kalau ada orang mengatakan bahwa sakramen yang ada dalam gereja itu adalah hanya simbol atau lambang, maka jangan berharap bahwa mereka mendapatkan keselamatan, harapan, dan pembaruan. Karena mendapatkan keselamatan, pembaruan itu tergantung pada menyatu dan tidaknya kita pada sang keselamatan dan sang pembaru, yaitu Kristus Yesus yang ada di dalam gereja. Jadi kalau demikian jelas bahwa pagi hari ini kita diingatkan untuk senantiasa tata hati, ya, tata hati dan setia terhadap panggilan yang Kristus berikan kepada kita. Untuk menyambut panggilan itu perlu kesetiaan, perlu kesucian, dan kejernihan kalbu kita. Sehingga kehidupan kita makin lama makin baik, makin lama makin murni, dan makin lama makin diperkenan oleh Allah. Sebagai suatu prinsip dalam kehidupan kita adalah berdirilah tegak di dalam kebenaran. Janganlah takut dengan apa yang ada di dunia, karena sebenarnya kehidupan ini adalah menuju kematian, dan kehidupan ini harusnya kita harus lawan supaya kita tidak terpengaruh dari dunia, tetapi kita memfokuskan hidup kita pada Allah. Karena di dalam Allah ada keselamatan, di dalam Allah ada kebenaran, dan di dalam Allah ada pembaruan. Kemudian dari Sang Bapa, Sang Putra, Tuhan memberkati kita semua. Amin.